Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pointer. Kemudian kita akan mencoba menerapkan bagaimana membuat program pointer pada C atau C++. Penerapan nanti kita akan coba lanjutkan masuk sampai di microcontroller, bagaimana mengimplementasikan pointer ini pada aplikasi microcontroller. Nah, sebelum kita mencoba langsung ke microcontroller, ya kita akan pertama kali akan mencoba sama-sama di komputer untuk membuat programnya tersebut. Nah, pertama kali ya untuk pointer itu sendiri, ya, kita ketahui bahwasanya dari pertemuan beberapa minggu kemarin kita sudah membuat beberapa variabel seperti integer, tipe string, dan tipe data yang lainnya. Biasanya kita akan menggunakan variabel tersebut untuk menyimpan data yang nilainya kita rubah-rubah pada aplikasinya, seperti itu. Nah, pointer sebenarnya mirip, akan tetapi pointer itu sebenarnya mirip, Mas, seperti ketika kita menggunakan variabel data seperti biasanya. Namun pointer namun pointer itu tidak menyimpan datanya secara biasa seperti yang kemarin kita coba. Pointer itu akan menyimpan alamat dari data yang ingin kita simpan tadi. Jadi pointer itu kita pergunakan untuk menyimpan alamat data yang kita miliki. Kalau kita menyimpan alamatnya, otomatis nanti data yang ada pada alamat tersebut juga akan tersimpan oleh pointer. Sebagai contoh, kalau Anda bisa lihat di sini, kita memiliki sebuah tipe data string, ya, nama variabelnya adalah food, ya, digunakan untuk menyimpan karakter string pizza contohnya. Nah, ini biasa kita pergunakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, Mas, sebelumnya. Nah, ketika kita menampilkan isi dari variabel food tersebut, otomatis menggunakan kata cout, maka kita akan mendapatkan luaran program pizza langsung, seperti itu, seperti yang biasa kita pergunakan. Nah, namun kalau kita mencoutkan, kemudian kita menambahkan operator AND di depan nama variabel yang kita definisikan sebelumnya, maka kita akan menampilkan address atau alamat yang digunakan oleh memori tersebut untuk menyimpan data. Jadi contohnya string pizza ini disimpan, ini mulai dari alamat keberapa, ya, mulai disimpan pada alamat berapa pada memori, itu kita bisa menggunakan operator AND. Jadi operator AND di sini akan menampilkan alamat di mana variabel tersebut kita simpan. Contohnya di sini 0x6d bla bla bla. Ini adalah alamat memori, ya, yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data string pizza tersebut. Nah, tentu saja ini ini akan selalu berbeda antara komputer satu dengan komputer lain, tergantung dari tergantung dari memorinya sendiri. Jadi hasilnya akan selalu berbeda. Namun cirinya adalah alamat memori itu akan selalu diawali oleh 0x. Ini adalah bilangan heksa. Kalau Anda kemarin kita kemarin sudah pelajari tentang materi heksa, sehingga saya kira itu sudah sedikit banyak jelas. Ya, itu bagaimana kita bisa membuat variabel pointer, Mas, ya. Variabel pointer, ya, itu sebenarnya hampir sama dengan variabel biasanya. Cara membuat variabel pointer itu sama seperti ketika kita membuat variabel biasanya, namun ada tambahan operator bintang di depan dari nama variabel tersebut. Contohnya di sini Anda lihat, ya, kita memiliki variabel seperti yang tadi, ya, string food. Contohnya kita isi dengan string pizza contohnya. Nah, kemudian kita membuat variabel pointer. Nah, Anda lihat di sini. Namanya adalah PTR, atau terserah Anda nanti namanya apapun, tapi biasanya variabel pointer itu diberikan kata kunci PTR. Contohnya di sini bisa Anda juga PTR food atau PTR gini aja silakan. Tapi biasanya diawali oleh kata-kata oleh huruf P seperti ini. String, ya, asterisk, ya, PTR, kemudian alamat food. Jadi di sini kita akan membuat suatu variabel pointer, ya,
bertipekan data string, ya. Nama variabelnya adalah pointer. Tipe data yang kita buat itu adalah variabel yang kita buat adalah variabel pointer dengan tanda asterisk yang ada di sini. Asterisk ini bisa nempel di string, ya, atau nempel di pointer di sebelumnya. Biasanya string spasi, ya, asterisk pointer ptr contohnya seperti itu juga boleh. Ya, kemudian Anda sudah belajar di sini, ya. Kita assignment, kita isi dengan alamat dari food. Yang mana alamat food tadi yang mana alamat dari variabel food tersebut sudah diisi oleh data pizza. Sehingga kita sudah ketahui sekarang variabel ptr ini akan berisi dengan alamat dari variabel food, yang mana data yang tersimpan pada variabel food tersebut adalah pizza. Nah, kita buktikan dengan cara bagaimana? Kita cout contohnya, kita cout food, isinya akan menampilkan pizza seperti biasa. Ini masih sama seperti sebelumnya. Namun ketika kita menampilkan sama seperti tadi, kita tampilkan alamat dari variabel food, maka kita akan menampilkan alamat memori di mana variabel food tersebut disimpan. Kemudian berikutnya, kalau kita berikan seperti ini, ptr, karena kita sudah isi dengan alamat dari food, maka dia akan menghasilkan data yang sama, ini dan sini sama. Seperti itu, sehingga variabel ptr ini akan berisi alamat dari variabel food tersebut. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengambil data yang ada pada variabel tersebut. Contohnya tadi kan kita bisa menampilkan alamat pointer, alamat data yang tersimpan pada pointer tersebut kan kita bisa menampilkan dengan cara menambahkan kata simbol dan tadi, ya, menambahkan simbol kata kunci keyword dari sini depannya. Nah, cara untuk menampilkan data yang tersimpan pada variabel pointer tersebut adalah dengan cara menambahkan tanda asterisk di depan variabel tersebut. Contohnya kalau kita mencoutkan hanya ptr seperti ini, maka kita hanya akan mendapatkan alamatnya saja, karena cout seperti ini sama saja kita menampilkan alamat dari variabel pointer, alamat yang disimpan oleh variabel pointer tersebut. Contohnya di sini 0x bla bla bla. Nah, kalau kita ingin mengambil data yang ada pada variabel pointer yang tersimpan pada variabel tersebut, caranya adalah dengan menambahkan tanda asterisk yang ada di sini. Sehingga nanti yang muncul adalah karakter pizza di sini kalau kita running. Seperti itu. Oke. Nah, sebagai contoh lanjutan, ya, kita akan melihat di sini bahwasanya ketika kita memiliki sama seperti tadi, ya, string food kita isi dengan pizza, kemudian kita membuat variabel pointer yang kita gunakan untuk menyimpan alamat dari variabel food, ya. Kemudian kita cout food, artinya kita akan mendapatkan pizza. Selanjutnya, kalau kita tampilkan, kita ingin melihat alamat dari variabel food, alamatnya adalah ini. Kita juga bisa mengambil data yang tersimpan pada variabel pointer tadi yang sudah kita isi dengan ini. Berarti isinya adalah pizza, karena data yang kita simpan adalah variabel food, sehingga di sini isi dari data variabel pointer tersebut adalah pizza. Jadi ini sama. Nah, kemudian kita ingin mengganti, Mas. Contohnya variabel pada saat kemudian variabel tersebut kita isi ganti. Kalau tadi pizza kita isi dengan hamburger contohnya. Maka data pada variabel pointer tersebut kita akan ganti dengan hamburger contohnya. Kemudian kita cout lagi, maka kita akan mendapatkan hamburger. Ya. Nah, kalau kita coutkan, kalau sekarang kita akses variabel food, sekarang isinya hamburger. Padahal kalau Anda lihat di sini, program ini tidak memodifikasi sama sekali foodnya, tapi di sini kita ternyata sudah merubah data yang tersimpan pada alamat pointer tadi dengan data yang tersimpan pada alamat pointer tadi dengan hamburger. Itulah kenapa sekarang isinya food, bukan lagi pizza, namun sekarang sudah berubah menjadi hamburger. Saya kira itu untuk mempelajari variabel pointer, ya. Jadi sampai di sini kita bisa membuat variabel pointer, kita bisa mengakses datanya, kita bisa menampilkan isi dari alamat dari data pointer tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya berikan contoh. Contohnya kita memiliki 3 variabel, Mas, ya. Low duty, ya, medium duty, low duty, medium duty, kemudian high duty. Masing-masing isinya sekian.
kemudian saya akan membuat variabel bertipikan integer. Sorry, saya tadi lupa ya. Ketika kita membuat sebuah variabel pointer, maka tipe data variabel pointer yang kita buat itu harus sama dengan variabel yang mau kita isikan ke variabel pointer. Contohnya di sini kalau integer, maka di sini harus integer. Kalau di sini string, maka di sini juga string. Jadi kalau Anda lihat di sini tadi, kalau ini string, ininya kan juga string. Jadi dia harus sama, Mas ya. Jangan sampai keliru. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa menyimpan alamat dalam format 8 bit, nggak cukup, Mas. Sehingga nanti minimal meskipun kita bermain di microcontroller, nanti tipe datanya tetap gunakan yang integer, bukan yang unsigned integer ya. Yang 8 bit bukan, karena nanti memorinya tidak akan cukup lebar datanya seperti itu. Oke, sekarang kita isi ya, kita akan membuat variabel pointer, namanya adalah duty pointer, contohnya seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menyimpan alamat dari ya load duty ini, saya masukkan ke variabel pointer. Nah, setelah itu kita akan menampilkan, Mas ya. Duty pointer, isi dari duty pointer, memory address-nya berapa? Memory address-nya ini, Mas. Jadi ternyata ketika kita sekarang isi dari duty pointer adalah alamatnya yang ini ya. Karena saya tuliskan seperti ini, jadi memorinya adalah yang ini. Kemudian data yang tersimpan pada duty pointer tadi seharusnya kan datanya load duty berapa? 128, sehingga duty pointer sekarang isinya adalah 128. Nah, seperti itu. Kemudian kalau seperti ini kan Anda lihat ya. Berarti seperti ini artinya kita menaikkan alamatnya. Jadi kalau alamatnya tadi berapa nih? 10, 0x bla 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 10, maka alamat berikutnya seumpama 11 itu kita plus. Jadi setelah 10 11 kan contoh. Kemudian kita tampilkan lagi alamat berikutnya, sebelahnya mana lah? Data yang tersimpan pada alamat sebelahnya apa kan itu. Kita tampilkan 255. Kalau Anda lihat di sini 128 255. Ya, maka dia sedang mengakses medium data ketika kita sudah berikan kita naikkan alamat memorinya kan gitu ya. Sama, kita naikkan lagi di sini, kemudian kita naikkan lagi di sini. Jadi 128 itu yang low, ini yang medium, ini yang high duty. Kemudian kalau ini saya naikkan lagi, kan sudah habis ini kan. Kita hanya punya 3, tapi kita naikkan 4. 1, 2, 3, Tadi yang ini ya 1, kemudian kita naikkan 2, 3, 4. Yang keempat ini itu adalah 0 karena apa? 128, 255, 1023 itu terakhir, urutannya terakhir. Kalau kita naikkan sebelah lagi kan masih kosong alamat memorinya. Sehingga di sini adalah 0. Nah, yang ujung sana seumpama kosong tadi kita turunkan lagi alamat pointernya, tadi kita turunkan minus, maka dia akan kembali lagi. Kemudian yang terjadi adalah kita akan mendapatkan data 1023 atau high duty seperti itu. High duty. Nah, dengan cara seperti ini maka kita bisa Anda bisa mengetahui bahwa data variabel yang tersimpan pada pointer itu bisa kita akses secara lebih cepat ya daripada kalau Anda lihat di sini kan saya tidak memodifikasi medium duty, saya tidak memodifikasi high duty, tapi saya bisa memodifikasi tanpa lewat programnya. Kalau Anda lihat saya tidak memodifikasi, tapi kita tetap bisa memodifikasi memori yang tersimpan pada alamat data tersebut. Oke, pada yang kedua ini kalau kita lihat ya, kita akan mencoba mengimplementasikan pointer ya, variabel pointer ini pada array, Mas. Ya, array sudah kita bahas ya. Contohnya kita memiliki array yang bernama number, tipe datanya ada integer, jumlahnya adalah 10, indeksnya ada 10. Dari 0 sampai dengan 9 ada 10 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa yang akan kita coba lakukan adalah kita akan menambahkan ya, kita akan menyimpan alamat dari variabel array number indeks yang ke-0 itu ke pointer angka tadi, ke variabel pointer. Nah, setelah kita simpan, sehingga variabel pointer p angka ini atau pointer angka ini, dia akan menyimpan alamat dari variabel number indeks ke-0. Otomatis dia juga menyimpan alamatnya, dia juga menyimpan datanya. Kalau Anda lihat di sini, kemudian ini saya tampilkan. Kita tampilkan address-nya adalah yang ini. Ya, address-nya ini ya. Kemudian kita tampilkan isinya.
Ya, isinya yang ini isinya adalah 0 karena indeks ke 0 isinya adalah 0. Ya kan, isinya ke 0. Kemudian saya plus-plus lagi seperti yang tadi plus-plus, maka kita bisa mengakses data sebelahnya lagi, ini plus-plus terus sampai yang terakhir adalah 9 plus sudah selesai. Jadi dengan cara seperti ini, ya Anda bisa plus-plus, min-min, plus-plus, atau Anda menggunakan operator yang lainnya untuk mengakses data yang tersimpan pada banyak sekali lokasi memori. Kita bisa mengakses secara lebih cepat daripada kita mengambilnya secara manual lewat variabelnya. Contohnya seperti itu. Oke, saya kira itu ya untuk materi tentang variabel pointer. Pada kesempatan yang lainnya kita akan mencoba Anda akan mengetahui bagaimana keunggulan dari variabel pointer ini pada aplikasi microcontroller lebih lanjut seperti itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih.